Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramadan Aksa dengan NIM 122140118 dari kelas Metode Penelitian FD. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian saya yang berjudulkan implementasi algoritma machine learning untuk deteksi phishing pada email dan URL. Next, next. Yang pertama pendahuluan. Baik, latar belakang masalah yang saya bawakan yaitu phishing. Phishing adalah salah satu ancaman siber yang sering terjadi dan sangat merugikan. Serangan ini dilakukan dengan cara menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti username, password, detail kartu kredit, dan email atau situs web palsu yang tampaknya sah. Berdasarkan laporan dari Anti-Phishing Working Group atau APWG, jumlah serangan phishing terus meningkat setiap tahunnya. Next. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mengumpulkan dan mempersiapkan dataset yang terdiri dari email dan URL phishing serta non phishing. Selanjutnya algoritma machine learning apa yang paling efektif untuk mendeteksi phishing pada email dan URL. Selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan sistem deteksi phishing yang dapat bekerja secara real time. Selanjutnya bagaimana mengukur kinerja sistem deteksi phishing yang dikembangkan. Berikut tujuan penelitiannya. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma machine learning untuk deteksi phishing pada email dan URL. Yang kedua, tujuan yaitu mengidentifikasi algoritma machine learning yang paling efektif untuk mendeteksi phishing. Selanjutnya, merancang dan mengembangkan sistem informasi yang mudah digunakan untuk monitoring. Selanjutnya, next. Manfaat penelitian yang pertama, keamanan. Meningkatkan keamanan pengguna dari serangan phishing. Yang kedua, pencegahan. Membantu dalam pencegahan pencurian data dan informasi sensitif. Yang ketiga, edukasi. Meningkatkan kesadaran pengguna tentang bahaya phishing dan cara menghindarinya. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Memberikan kontribusi dan pengembangan teknologi deteksi phishing berbasis machine learning. Kontribusi penelitian, yang pertama, keakuratan klasifikasi. Kedua, efisiensi sistem. Tiga, kemudahan penggunaan. Empat, ketahanan terhadap variasi data. Kelima, kontribusi terhadap keamanan digital. Keenam, validasi kinerja pada platform berbeda. Nah, yang terakhir peningkatan melalui umpan balik. Next. Selanjutnya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rangga Gelar Guntara pada tahun 2003 yang berjudul Aplikasi Deteksi Phishing Berbasis Android menggunakan metode pengembangan perangkat lunak DSRM. Dalam penelitian ini, mereka menggunakan teknik Dynamic System Development Method atau DRSM. Yang kedua itu dilakukan oleh Muhammad Irfan Al-Aziz dan Muhammad Raihan dengan judul penelitian simulasi dan upaya edukasi keamanan siber menggunakan situs web phishing. Dan seterusnya. Next. Dasar teori yang saya bawakan yaitu phishing. Phishing adalah metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan siber untuk mencuri data pribadi seperti KTP dan informasi sensitif lainnya. Lalu, algoritma machine learning merupakan bagian dari kecerdasan buatan AI yang berperan dalam menciptakan algoritma atau program komputer yang memungkinkan sistem belajar dari data. Ketiga, algoritma NFBS adalah algoritma klasifikasi yang banyak digunakan dalam machine learning. Selanjutnya, algoritma decision tree atau pohon keputusan. Next. Masuk ke metode penelitian. Tahapan metode penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama pengumpulan data, kedua processing data, tiga training model,
Selanjutnya evaluasi dan implementasi. Next, pengumpulan data. Penelitian ini dimulai dengan studi pustaka untuk memahami metode deteksi phishing menggunakan algoritma net-based melalui analisis teks dan URL serta merancang sistem yang efisien. Wawancara dengan mahasiswa ITERA dilakukan untuk menggali tantangan dan kebutuhan dalam mencegah phishing, lalu memberikan masukan praktis bagi pengembangan sistem. Kombinasi studi pustaka dan wawancara ini diharapkan untuk menghasilkan sistem yang mampu mengenali pola phishing secara efisien dan relevan. Next. Berikut analisis kebutuhan. Pertama, sistem, yaitu analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasikan tujuan aplikasi, seperti identifikasi dan memberikan peringatan terhadap phishing, email, atau URL. Lalu ada kebutuhan fungsional yang pertama, mengidentifikasi email, URL, dan yang berpotensi. Lalu memindai email dan URL untuk mengklasifikasikan sebagai phishing atau non-phishing. Lalu sistem dapat menampilkan hasil deteksi phishing dan laporan sederhana. Selanjutnya non-fungsional. Yang pertama, sistem dapat memastikan ketersediaan tinggi dengan downtime minimal. Memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis kapan saja. Selanjutnya, stability. Sistem menyediakan antarmuka pengguna yang intuitif sehingga pengguna dapat mudah memahami hasil deteksi phishing. Selanjutnya, scalability. Sistem mampu menangani jumlah besar dan data email dan URL untuk analisis tanpa mengalami penurunan performa. Next. Berikut desain interface atau desain antarmuka. Yang pertama sebelum user input link atau URL, yang kedua setelah input dan setelah diproses. Next. Selanjutnya eksperimen dan pengujian metode. Yang pertama input dataset adalah input dataset. Pada tahap ini dipersiapkan dataset phishing yang akan menjadi data sistem. Lalu ekstraksi fitur, yaitu fitur-fitur yang relevan dengan deteksi phishing diekstrak dari data email dan URL. Lalu ada pelatihan model, yaitu dengan untuk membangun model database dengan menghitung probabilitasnya. Dan ya pengujian model, itu mengevaluasi performa model yang telah dilatih. Lalu pengumpulan performa dengan evaluasi yang pertama akurasi, presisi, dekal, dan reward score. Yang keenam analisis hasil. Next. Selanjutnya evaluasi dan validasi hasil. Evaluasi dan validasi hasil dilakukan untuk mengukur kinerja model net-based dalam mendeteksi phishing pada email dan URL. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan mampu memberikan hasil yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan. Teknik evaluasi yang digunakan itu yang pertama pengujian model dengan data uji, penggunaan matrik evaluasi, validasi dengan data cross validation, analisis kesalahan error, eh, interpretasi interpretasi hasil, dan terakhir kesimpulan formal model. Cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.